Belum sih, Pak. yang ngurusi teknologi informasi gitu. Di bagian ini, kalau di bahan ajar dan lain-lain itu sesuai dengan fakultasnya masing-masing, Pak. Kalau Mungkin barangkali bisa enter nyuwun sewu Pak Tri. Kalau di STABN ada enggak unit yang bertanggung jawab yang tugasnya untuk teknologi informasi? Eh, Kalau di kami sebetulnya ada Prakom, Pak, ada Prakom, tetapi kalau yang dikembangkan Mbak khusus. Su- Sumi ini kan adalah bagaimana kalau dosen itu mau mengembangkan bagaimana materi-materinya, kalau yang saya tangkap seperti itu. Ada Prakom, tetapi memang proses kemarin itu agak lambat, Pak, karena memang di website kami itu sering di hack oleh judul dan sebagainya, sering kali itu. Oke, Nah, nggih. kemudian yang baru ini pun juga sama, bahwa hostnya ternyata juga ketika migrasi ke host yang baru, ternyata hostnya itu tidak mampu, malah harus downgrade itu. Jadi sampai sekarang Oke, pun kami nggih, juga masih agak nggih. kewalahan dalam hal Nggih, itu. terima kasih. Terima kasih. Eh, Sampun terjawab. Jadi maksud saya di dalam metrik tampaknya perlu ada koordinasi dengan satu unit atau lembaga yang mempunyai tugas di STABN terkait dengan penyimpanan file-file yang nanti akan diupload oleh dosen. Karena itu besar loh itu. Ya. Nah, kemampuan drive yang dimiliki oleh STABN kan pasti ada limitnya, ada batasnya kan. Kalau satu dosen itu mengupload sekian file, sekian naskah ya, kemudian juga materi ajar termasuk dalam bentuk video misalnya ini kan memerlukan space yang sangat besar dan itu perlu koordinasi dengan lembaga unit yang mempunyai tanggung jawab di situ. Maka perlu koordinasi dengan salah satu unit yang bertanggung jawab untuk pengadaan drive Mbak Bu Sumiati. Kemudian yang poin yang ketiga, eh, ini kira-kira hanya digunakan oleh Bu Sumiati sendiri atau oleh dosen yang lain rencananya? Untuk saat ini kan saya rancangan aktualisasinya ini berupa pilot project, Pak. Jadi 9 mata kuliah Ya, yang saya ampuh itu kan maksud saya sudah cukup banyak untuk sebagai contoh hmm. repositori. Oh Kalau ya. nantinya LMS sudah siap, e-learning Hmm. eh, rancangan yang saya buat ini kan bisa ditautkan sebagai e-learning gitu, Pak. Dan Baik, disosialisasikan untuk dosen-dosen yang lain gitu. Kalau untuk saat ini saya pilot project dulu di mata kuliah yang saya ampuh. baik. Ya, eh, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup Pak Muhlis. Dua-duanya sudah layak naskahnya, tinggal nanti pelaksanaan dan pematangan rencananya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Gus Ridwan, apa yang sudah disampaikan dari rancangan lektorat apa, pemaparannya. Sudah dicatat Mas, Mbak? Ada yang mau disampaikan mungkin? Cukup? Mungkin closing statement kalau ada, dipersilahkan. Cukup? Baik, jika dipandang cukup, saya sampaikan terima kasih untuk evaluator kita, para mentor yang sudah memberikan masukan ataupun validasi dari apa yang saya sampaikan dari rancangan aktualisasi dan saudara sekalian, Mbak Sumiati dan Mas Ibad yang sudah menyampaikan seminar pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup kegiatan seminar rancangan aktualisasi dengan terima kasih bersama. Terima kasih. Ya. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tri. Ya, Pak, sami-sami izin live. J, selamat melaksanakan aktivitas yang lain, J. Oke. Baik, saudara sekalian, kita masuki tahap yang ketiga. Saya persilahkan kepada, Saya Pak, boleh. oh silakan Mbak Salwa, ya, untuk mempresentasikan ya rancangan aktualisasi pada pagi ini. Ya, sebentar. Waktu kurang lebih 5 menit ya, diambil dari
isunya Baik, mungkin. Ya, apa silakan. suara saya sudah terdengar jelas ya, Pak? Sudah, sudah Mbak. Ya, ya. Nggih, monggo. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS dengan berjudul Keterlibatan Alumni Strategi Efektif dalam Pengisian Traser Studi pada Program Studi Ilmu Hukum. Kemudian langsung saja pada Ya, Koriso. core issue. Jadi ada beberapa isu yang identifikasi, ada 5 tentang bagaimana rendahnya partisipasi alumni, kemudian belum outpolnya publikasi dosen, kesenjangan CPNS dosen, kemudian belum meratanya kompetensi dosen, dan belum terintegrasinya data dosen. Dari kelima isu yang saya identifikasi ini, kemudian saya mengambil isu berdasarkan analisis utama menggunakan metode KL, di mana skor pertama yang paling tinggi adalah mengenai rendahnya partisipasi alumni program studi ilmu hukum dalam traser studi. Kemudian, kenapa saya menganalisis bahwa rendahnya partisipasi alumni ini sebagai isu utama? Karena kalau kita lihat bahwa rendahnya pengisian traser study ini menyebabkan hambatan pada evaluasi mutu, akreditasi, dan juga pelaporan IKU. Dan penyebabnya tentu saja karena kesadaran alumni itu sangat rendah, sistemnya rumit, sosialisasinya juga kurang, dan juga kurang dukungan dari berbagai pihak. Nah, ini saya tampilkan data yang saya dapatkan. Jadi kalau di UIN Sunan Kalijaga, kami sudah memiliki sistem yang baik sebenarnya terkait dengan pengisian tracer akses program studi juga, bahwa total mahasiswa UDUM pada tahun 2000 dan hanya 18 orang yang mengisi tracer study. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya data-datanya itu banyak sekali dan kita mungkin akan terkaget juga karena rendah sekali dalam capaian tracer study ini. Maka dari itu saya berinisiatif untuk mengelola data ini dan kemudian memberikan gagasan kreatif terkait bagaimana sih agar para alumni ini masih memiliki keterikatan, bersedia misi, karena eh, tentu saja ketika alumni ini bersedia mengisi, maka aspek-aspek yang dibutuhkan seperti halnya evaluasi kurikulum, kemudian untuk mengetahui apakah kurikulum yang sudah diberikan program studi ini masih relevan tidak dengan dunia kerja, eh, lalu untuk melihat peringkat akreditasi, juga untuk pengisian IKU, maka kita diharapkan memiliki kebijakan, terutama di program studi itu sendiri. Nah, ini sekiranya analisis isu Fishbone yang saya gagaskan, yang saya temukan analisisnya, dari ada berbagai aspek yang menyebabkan rendahnya pengisian IKU ini. Kemudian kreatifnya adalah, yang pertama adalah tentu saja SOP. Penyusunan SOP di tingkat program studi yang pertama itu akan sangat bantu dalam perolehan capaian tracer study gitu. Jadi saya menggagas bahwa dalam SOP tracer study itu terutama terkait dengan bagaimana agar alumni itu sebelum dia mengambil ijazah atau surat keterangan lulus, mereka harus mencantumkan, memberikan bukti bahwa telah mengisi tracer study. Kamu tentu saja perlu dilakukan insentif non finansial, ya, misalkan terkait dengan siapa alumni tercepat yang mengisi tracer gitu akan mendapatkan door prize dan sebagainya. Kemudian perlunya platform tracer studi yang ramah pengguna, karena sama ini kendala salah satunya adalah terlalu banyak
angket atau pertanyaan yang diisi sehingga banyak alumni yang malas untuk mengisi. Kemudian kita tidak bisa mengabaikan bahwa forum alumni ini juga sangat kuat dampaknya. Jadi untuk mengakses kemana saja alumni bekerja, kemudian berapa penghasilan mereka misalkan, itu harus dikuatkan dengan forum penguatan alumni. Ini rangkaian kegiatannya yang minggu ke-1, kemudian minggu kedua, dan minggu ketiga, lalu yang terakhir minggu keempat, ini akan saya mulai pada awal bulan Oktober. Mungkin itu Bapak, sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Salwa atas presentasinya. Selanjutnya, dalam hal ini akan dikuatkan oleh atau divalidasi dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun Mbak Salwa selaku dosen ya kepada Bapak mentor. Ya, dipersilakan. Ibu, Oh, Ibu. kepada Ibu. Baik, Mohon maaf Ibu. ya Sebut baik, nama Ibu. ya, Oke, ya, silakan Ibu. J. terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Nur Ainun Mangunsong, kebetulan saat ini posisi sebagai Kaprodi Ilmu Hukum yang langsung membawahi eh, staf akademik ya, termasuk CPNS Mbak Salwa Faiha Hanim. Apa yang digagas dalam bentuk perancangan ini saya kira sangat kontributif karena problem tracer study ini atasi. Di secara material kami akan diskusi yang dalam dan review terhadap rancangan ini dan kita sudah melengkapinya. Tracer study ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Yang pertama, eh, internal prodi, tentu kaitannya dengan peningkatan mutu, evaluasi mutu, pengembangan mutu. Kemudian yang kedua, akreditasi dari mutu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan mutu yang paling dasar adalah kurikulum. Bagian dari sebuah sistem manajemen mutu, tentu prodi harus melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, tracer study ini selama ini sangat rendah, gitu ya, pengisiannya sangat rendah oleh alumni, terutama yang baru lulus, Eh, dan ini sangat berdampak dengan IKU. Dan selama ini juga tracer ini diisi secara manual, dan kami dari Prodi itu melakukan misalnya dalam bentuk mengumpulkan mereka dalam Google, dalam grup WA seperti itu, dan ini kurang efektif. Nah, karena itu agar supaya pengisian tracer ini efektif, perlu ada SOP yang jelas. Dalam bentuk perencanaan, tentu harus berintegrasi dengan sistem administrasi akademik, kemudian PT-IPD, tracer study. Kemudian, yang kedua, tracer study ini berhubungan dengan eksternal, yaitu user ya, user alumni kita, dan apa kontribusi yang diisi oleh para alumni dalam bentuk tracer study ini sesungguhnya akan memberikan bahan evaluasi kita seberapa besar penyerapan alumni kita di dunia kerja. Kemudian mereka apakah selama ini menduduki posisi-posisi yang relevan berkorelasi dengan kompetensi program studi. Nah, kemudian juga sebenarnya di dalam material tracer study itu kita mendapatkan feedback terkait dengan beberapa mata kuliah yang menurut mereka perlu diubah, perlu ditambah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, karena itu saya menganggap baik SOP ini agar eh, di awal gitu ya sebelum mereka mendapatkan sebelum mereka mengambil ijazah
minimal targetnya itu 50% sesuai dengan IKU gitu ya, sudah mengisi tracernya gitu. Dan kenapa Prodi Ilmu Hukum yang harus menginisiasi? Prodi Ilmu Hukum ini adalah salah satu prodi terfavorit di Fakultas Syariah gitu. Dan jumlah mahasiswanya terbanyak sehingga case tadi yang dilakukan Mbak Salwa di prodi kebetulan adalah dosen Prodi Ilmu Hukum ini sangat relevan. Kalau SOP ini nanti bisa diselesaikan, kemudian diaktualisasikan, nanti akan menjadi batu uji dan nanti akan menjadi semacam apa? Bisa diterapkan secara menyeluruh di UIN, di fakultas-fakultas lain. Saya kira demikian karena beberapa review yang saya kemarin hasil diskusi kita tadi saya lihat dari PPT-nya, kemudian draftnya itu sudah dibenahi. Salah satunya misalnya bagaimana SOP ini agar kuat perlu ada SKD-kan. Kemudian bagaimana agar SOP ini tidak terkesan menekan, maka perlu ada reward yang non finansial. Siapa yang tercepat, kemudian nanti kita akan beri juga mereka publikasi lowongan kerja, mereka kita input dengan news pengisian tracer di webnya IHA dan di media sosialnya Prodi Ilmu Hukum. Kemudian ada beberapa penekanan sosialisasi ke ke alumni agar mereka paham bahwa tracer study ini adalah salah satu eh, yang penting bagi peningkatan mutu prodi. Saya kira demikian, Bapak. Mudah-mudahan rancangan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya kami berharap juga masukan-masukan agar eh, rancangan ini nanti tidak hanya diterapkan di prodi, tapi sudah menjadi satu kebijakan yang menyeluruh di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Mentor, Bu Nur ya atas banyak masukannya dari validasi rancangan organisasi sudah disusun oleh Mbak Sarwa. Selanjutnya kami persilahkan satu peserta lagi untuk presentasi. Silakan, mungkin ada yang sudah siap? Saya, Pak. Silakan, Saya, Mbak. Pak. Mbak Linda, oke, Oke. monggo. Terus dari terus. Bapak jadi apa, Pak? Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, silakan, Mbak. Dan saya oke. Seminar rancangan aktualisasi saya tentang optimalisasi bimbingan karir melalui konseling berbasis full form di kelas 12 di Men 2 Kota Semarang. Langsung ke ini. Isu yang saya amati di Men 2 Kota Semarang itu ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran disiplin siswa dalam mentaati peraturan tata tertib di Men 2 Kota Semarang. Kemudian belum optimalnya bimbingan karir bagi siswa kelas 12 di Men 2 Kota Semarang. Yang ketiga, belum optimalnya kolaborasi guru BK dengan wali kelas dalam menangani masalah siswa. Dari analisis USG, didapatkan bahwa yang harus prioritas utama yang harus diselesaikan adalah belum optimalnya bimbingan karir bagi siswa kelas 12 di Men 2 Kota Semarang. Kemudian, kenapa ini terpilih? Berdasarkan fakta, saat saya wawancara dengan koordinator BK, sekitar 60% siswa kelas 12 tuh belum memiliki gambaran tentang arah studi atau pekerjaan mereka setelah lulus mau kemana. Mereka masih bimbang. Kemudian layanan bimbingan karir masih bersifat konvensional, hanya sebatas ceramah dan diskusi kelas. Dampaknya jika tidak diselesaikan adalah siswa nanti masih galau, mau kemana setelah lulus, kemudian orang tua dan pihak madrasah. Kemudian analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram Fishbone. Mainnya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mencari informasi karir dan kurangnya keterampilan guru dalam mengelola media digital. Metodenya bimbingan konvensional, kurangnya metode visual dan interaktif. Materialnya terbatasnya media layanan karir. Nilainya adalah jaringan internet tidak selalu ada. Kemudian rendahnya dukungan dari siswa dan orang tua terhadap layanan digital. Kemudian gagasan kreatif yang saya ambil
optimalisasi bimbingan karir melalui konseling berbasis Google Form pada siswa kelas 12 di MAN 2 Kota Semarang. Ada 6 langkah atau kegiatan untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut. Yang pertama, berdiskusi dengan mentor. Langsung ke ini saja. Yang pertama, berdiskusi dengan mentor, nanti outputnya adalah dokumen rancangan e-counseling berupa rancangan form assessment sama SOP pelayanan e-counseling. Kemudian kegiatan kedua, nanti membuat form assessment karir. Tadi di Google Form nanti ada data diri, minat bakat, rencana karir, dan membuat e-book bimbingan karir. Outputnya nanti adalah Google Form sendiri dan e-book bimbingan karir yang siap dipakai oleh siswa. Kemudian setelah jadi, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan layanan e-counseling pada siswa dengan cara menyebarkan melalui grup WA kelas dan membuat barcode QR. Untuk saya tambahkan di ruang BK sama mading sekolah. Itu outputnya nanti. Kemudian yang keempat, melaksanakan e-counseling. Nanti siswa mengisi form Google Form tadi, datanya adalah data asesmen karir siswa dan catatan layanan e-counseling. Yang kelima, setelah siswa mengisi Google Form tadi, nanti akan disusun laporan hasil e-counseling. Kemudian berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, lalu memberikan informasi lanjutan berupa kuliah di mana saja dan peluang apa beasiswa itu. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi e-counseling. Dokumen outputnya berupa dokumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Nanti akan disebutkan angket kepuasan siswa melalui Google Form terhadap e-counseling bimbingan karir. Matrik rekapitulasinya ada 7 berakhlak. Di gagasan kreatif tersebut ada semua. Kemudian jadwalnya nanti di minggu pertama September akan berdiskusi dengan mentor, merancang e-counseling di karir. Lalu minggu kedua nanti menyusun dan mendesain Google Form e-counseling. Minggu ketiga mensosialisasikan layanan e-counseling kepada siswa kelas 12. Lalu keempatnya melaksanakan, kelimanya publikasi hasil dan tindak lanjut layanan, keenamnya melakukan monitoring dan evaluasi e-counseling. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ini bimbingan karir di sini apa ya? Pokoknya lebih kurang efisien gitu, Pak. Jadi dengan adanya gagasan kreatif tersebut, bimbingan karir lebih fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan Google Form. Ya, itu aja. Dan memberikan rasa aman dan lebih terbuka untuk bercerita. Siswanya lebih enak untuk curhat melalui konseling. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Winda. Luar biasa. Iya. Ini orang-orang punya kompetensi ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman semuanya ya, bagus. Selanjutnya untuk validasi dari rancangan investasi dari Mbak Winda ini akan disampaikan oleh Bapak Mentor. Monggo Ustadz Sukat. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. moderator, Bapak penguji, serta rekan-rekan peserta Latsar. Sebelumnya, saya mewakili Bapak PLT Camat Mandua Kota Semarang, Bapak Haji Sukat Abdul Muiz, MPDI. Nama saya Joko Martono, MPD. Saya selaku Waka Akademik. Ye, monggo Oke. Bapak. Oke. Pak Joko, oke. Oke, Silakan Bapak. Oke. Ya, untuk Mbak Winda yang tadi telah mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi optimalisasi bimbingan karir melalui e-counseling berbasis Google Form pada kelas 12. Saya selaku Waka Akademik juga melihat sendiri bahwa di kami di Mandua Kota Semarang mengenai bimbingan karir itu memang kurang kurang begitu
terlihat dengan jelas mengenai pemetaannya. Sehingga memang dibutuhkan adanya digital, yaitu menggunakan konseling berbasis digital yang di saat ini yang sedang mungkin direncanakan oleh Mbak Winda ini dengan menggunakan Google Form itu juga sangat-sangat praktis karena tidak membutuhkan aplikasi yang perlu diinstal sehingga semua siswa dapat melakukannya. Isian dari Google Form tersebut tidak ada kendala untuk dilakukan yang nanti mungkin tentu saja harapannya akan terpetakan dari siswa-siswa kelas 12 itu arah studinya atau kelanjutan setelah lulusnya. Tetapi juga berharap juga untuk Mbak Winda dapat juga mendiseminasi ke rekan-rekannya. Jadi memang di BK kami, di guru BK kami itu ada 4. Mbak Winda ini yang CPNS, yang 2 PNS, satunya P3K. Memang ada kendala dalam hal digital dari ketiganya, sehingga saya harap ini Mbak Winda dapat membagi ilmunya, sehingga rekan-rekannya dapat juga melakukan hal yang positif dari rancangan aktualisasi yang nanti akan diimplementasikan. Itu saja mungkin dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko ya yang sudah mewakili Pak PLT Pak Sukat ya. Selanjutnya untuk melihat, mengamati dan mengevaluasi dari apa rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Winda dan Mbak Salwa yang hampir sama ya. Hampir sama tapi serupa tapi tidak sama esensinya ya. Baik, selanjutnya kami silakan kepada evaluator kita Bapak Hafiz ya. Silakan untuk memberikan penilaian dan saran dan sebagainya untuk lebih terlaksananya RA yang nanti betul-betul bisa Baik, implementatif. Silahkan untuk Pak Gus Ridwan ya. Gus Hafid. terima Monggo. kasih. Oke. Barangkali untuk share screen dari Mbak Winda bisa ditutup dulu. Ya, yang kami hormati para peserta Latsar, ada Mbak Salwa dan Mbak Winda, dan juga Bapak Ibu mentor ya, ada Bu Nur Ainun dan juga Bapak Joko, mewakili Bapak Sokat. Ini Pak Joko, kapanpun tetap Joko ini. Nggih. Gila. Ya, yang pertama untuk Mbak Salwa dulu, terkait dengan tracer study. Nggih. Tracer study. Problem tracer study itu bagaimana mampu menarik alumni untuk bersedia mengisi form tracer study untuk mendeteksi mereka bekerja di mana, di bidang apa, masa tunggunya berapa tahun, sesuai tidak dengan latar belakang akademik yang dimiliki dan seterusnya. Begitu ya, Mbak Salwa ya. Betul, Pak. Dan ini memang sangat urgen karena terkait dengan akreditasi program studi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jadi berarti di Fakultas Syariah ya, Mbak Iya, Salwa betul, ya? Pak. Di Fakultas Syariah, program studi ilmu Oke, hukum. oke. Ilmu hukum, ya. Ini dekannya siapa sekarang ini? Pak Ali Sodikin, Pak. Prof. Ali Pak Sodikin. siapa? Prof. Ali Sodikin. Oke, J. Ya. Eh, Pertama terkait dengan core issue. Tadi ada beberapa core issue, salah satunya adalah kesenjangan pendapatan antara ASN atau ASN tendik dan dosen. Begitu ya. Karena terkait dengan remunerasi. Biasanya pendapatan itu kaitannya dengan urusan perut. Dan urusan perut itu sangat sensitif. Ya. Nah, bagaimana ketika Mbak Salwa ini mengkuantifikasi
SG itu bahwa tracer study itu lebih urgen, lebih apa namanya, lebih penting daripada persoalan pendapatan ASN tendik dan ASN dosen. Jelaskan dulu. Baik, Bapak. Suara saya terdengar ya, Pak? Suara saya terdengar, Pak? Ya, Oke. Jadi gini, Pak. terdengar Mbak. Sebenarnya isu yang saya gali itu kan ini dimulai dari bulan Agustus nih, Pak. Nah, kebetulan memang isu mengenai kesenjangan antara CPNS Tendik ini ramai sekali. Salah satunya yang menyuarakan adalah saya sendiri, Pak. Jadi kebetulan saya ikut Oh, tim remunerasi. Saya masuk tim remunerasi. Nah, alhamdulillahnya isu itu udah selesai, Pak. Jadi minggu kemarin itu keluar SK Rektor karena memang kami dari CPNS dosen ini menyuarakan. Akhirnya isu itu sudah selesai. Jadi saat ini pendapatannya semua, Pak. Gitu. Jadi maka dari ya, itu isunya sudah selesai dan saat ini sudah tidak ada isu itu lagi begitu, Pak. Tapi oke, saya menggali di awal sebelum baik, menentukan core ya, issue gitu, gitu ya. Pak. Agar nanti relevan dan menurut sense ya, public sense itu tidak menimbulkan pertanyaan seperti yang sekarang saya tanyakan. Dan kalau itu memang sudah selesai, maka core Betul issue Pak. itu nanti bisa dikaji ulang, ya. Baik Bisa Bapak. dikaji ulang, apakah nanti akan disesuaikan lanjut Baik itu. Bapak. Terima kasih Pak Alvin. Nah, karena sensitif gitu ya. Betul Pak. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian tadi saudara juga menulis bahwa ikatan emosional itu menjadi salah satu kunci ya, kepedulian ya, awareness itu. Saya ini termasuk alumni Fakultas Syariah UIN Jogja. Nah, tapi sampai sekarang saya juga belum pernah tuh ngisi apa form tracer study itu ya. Nah, ini maka kemudian pertanyaan saya, apa sih yang baru yang Mbak Salwa tawarkan melalui kegiatan atau program ini apa? Yang baru apa ini? Yang baru adalah ini Pak, penyusunan SOP. Yang paling baru itu. Karena soal ini eh, pengisian tracer study ini hanya berbasis pada sosialisasi oleh Cendi. Cendi lembaga yang khusus mengenai tracer study di kampus di UIN Sunan Kalijaga. Tapi selama ini belum ada regulasi atau SOP terkait bagaimana keharusan alumni mengisi gitu Pak. Jadi kalau hanya didasarkan pada sosialisasi ketika mahasiswa itu mau wisuda, itu setelah lulus selesai. Itu dengan penyusunan SOP bahwa alumni ketika ingin mengambil ijazah, biasanya kan mengambil ijazah itu sekitar 3 sampai 6 bulan, itu harus mencantumkan, membuktikan bahwa mereka telah mengisi tracer study. Dengan Bentar, begitu, bentar. tracer study pasti Tadi terisi. ijazahnya diambil 3 sampai 6 bulan setelah lulus. Iya, rata-rata seperti itu setelah saya Eh, tanyakan ke bagian masa iya sih? kepegawaian gitu, Pak. Iya, Pak, karena ketika ketika wisuda itu biasanya mereka tidak belum dapat ijazah. Jadi Eh, setelah Oke, 3 bulan itu baik, baru baik. diambil. Ini saya malah baru mendapatkan informasi ini karena dulu kami belajar mengenai penjaminan mutu itu dari Prof. Mahrus loh ya. Prof. Mahrus yang sebelumnya dekan dan Pak Ahmad Bahij yang sekarang dekan WIL itu bahwa salah satu penjaminan mutu itu ketika ijazah langsung bisa diserahkan saat wisuda. Maksimal ya hanya 1 minggu lah itu karena itu produk akhir yang harus dideliver ke konsumen, mahasiswa kan ibarat konsumen. Kalau nunggunya sampai berapa tadi 3 6 bulan itu kok justru itu malah persoalan yang lebih besar itu. Ya walaupun ini memang beda core ya. Iya, Oke betul, lah, Pak. tapi itu saya terima sebagai sebuah informasi. Tapi misalnya itu memang betul, maka itu problem yang mestinya lebih serius itu. Kenapa ijazah kok sampai lama sekali ya? Oke lah, itu catatan tersendiri. Ya. Itu. Kemudian catatan terakhir saya, karena kita menghemat waktu ya, ini ada referensinya nggak, Mbak? Naskah saudara ini.
Referensinya, kalau referensi data-data, saya peroleh langsung dari sumbernya, Pak. Hmm. Dari Jadi data. untuk menyusun rancangan, meskipun ini sederhana dan juga bukan seperti menyusun sebuah proposal riset, ya perlu dicantumkan referensinya. Baik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Oke. Baik, akan saya Ya, cantumkan secara. ya, iya. Oke. Ya, ini saya dukung karena untuk perbaikan alma mater saya ya, karena kan saya juga 4 tahun di situ. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Mbak Winda, ya, yang tadi di MAN 2 Semarang. Pertama terkait dengan pencantuman GFOM di judul. Catatan saya seperti yang awal tadi, kita menghindari nama merek, ya. Kemudian yang kedua, bisa mendengar suara saya Mbak Winda? Bisa ya. Kemudian mengidentifikasi tadi Smart ASN dan juga Core Value ASN tadi sudah bisa ditempatkan dengan baik. Ini satu hal yang perlu saya apresiasi. Nah, sekarang pertanyaan saya yang belum saya temukan di metrik itu eh, perlu diperjelas dulu. Jadi nanti apa output dari e-counseling? Ketika ketika siswa sudah selesai mengisi e-form, outputnya apa? Outputnya data siswa yang masuk ke e-counseling, lalu setelah mereka mengisi dari e-counseling, saya akan mengelompokkan nanti ada yang milih kuliah, ada yang milih kerja, yang milih kuliah nanti saya akan kelompokkan lagi nanti ke bimbingan individu melalui WA atau ketemu langsung gitu. Kalau yang kerja? Mengarahkan mereka. Kalau yang Yang kerja? kerja juga sama nanti dikelompokkan gitu. Dari e-counseling Google Form ini nanti bisa dikelompokkan yang kerja siapa, yang mau kuliah siapa, nanti dikelompokkan gitu. Jadi Oke, baik. kelanjutan bimbingannya itu enak melalui Baik. data tersebut. Baik. Yang memilih mau bekerja tidak diarahkan untuk kuliah, melanjutkan studi. Pernah saya bertanya sama siswa, kenapa kok nggak mau kuliah? Yang pertama adalah faktor ekonomi, Pak. Jadi saya mengarahkan, tapi kalau ekonomi dari keluarga tidak mendukung kan juga sama saja, Pak. Gitu. Oke, baik. Oke. Ya, rata-rata memang begitu. Tapi barangkali nanti dari BK juga bisa memberikan informasi perguruan-perguruan tinggi yang menawarkan banyak beasiswa Gitu ya. yang itu bisa diakses oleh calon mahasiswa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, ya. Jadi barangkali mereka memilih bekerja itu karena masih minimnya informasi terkait dengan beasiswa yang bisa diakses. Itu ya. Nah, jadi yang mau bekerja, saran saya jangan langsung oh iya, nek kerjanya nang kene malah boleh ke kantornya atau pabrik ya. Tapi ya itu kan harus meningkatkan APK perguruan tinggi ya. Kemudian yang terakhir, di metrik saya juga belum melihat keterkaitannya dengan orang tua, Mbak. Artinya hasil pengisian GFOM dari siswa, ya, kemudian tindak lanjutnya dan seterusnya, ini di mana peran orang tua? Mereka perlu kita kasih tahu ataukah tidak, nanti pengambilan keputusan selanjutnya bagaimana dan seterusnya itu gimana itu? Bisa disimak pertanyaan saya tadi? Ke orang harus diberitahukan orang tua gitu nggih, Pak. Maka ini saya tanyakan ke jenengan Ada yang nanti akan kolaborasi ya dengan betul. orang tua. Karena begini, dalam ini teori sederhana saja bahwa pengambilan keputusan untuk siswa usia segitu apalagi terkait dengan masa depannya kan tidak murni dipegang atau ditentukan oleh siswa, tetapi decision maker-nya kan juga orang tua. Nah, barangkali di metrik itu ada keterkaitan orang tua, ya, dan seterusnya. Itu aja sebagai catatan saya. Begitu Pak Muhlis. Matur nuwun. Matur suwun, luar biasa. Terima kasih juga Pak Joko dan Bu Nur Ainun. Terima kasih Pak
Hafiz, apa yang disampaikan dari uh, rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Winda dengan Mbak Salwa. Sudah dicatat semuanya tulisannya? Catatan beliau? Ada yang mau diklarifikasi mungkin? Cukup? Ya, ada kalau closing statementnya mungkin kalau ada mungkin sampaikan. Cukup? Baik. Kalau saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Hafiz, Gus Hafid untuk atas velosinya banyak memberikan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan dari ini. Apalagi ini dari alma maternya ya Pak ya. Luar biasa. Ini untuk ya tadi catatan memang benar apa yang disampaikan saya sepakat dengan Pak Hafiz bahwa untuk eviden yang pemberian ijazah yang sampai berbulan memang tidak tepat, memang harusnya lebih cepat lebih baik. Ya kalau semakin jauh makin diakreditasi ataupun di BMK, BBM-nya mungkin ya videonya juga kurang bagus untuk pelayanan. Mungkin diberikan SOP Mbak, nanti kalau boleh disampaikan kepada Mbak Bu Mentor juga, coba nanti dikonsultasikan. Kemudian untuk Mbak Winda juga nanti bisa dikonsultasikan ulang atau diperbaiki tadi dengan Pak Mentor, Nggih. 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 Matur suwun, Bapak Ibu Mentor yang sudah berkenan mendampingi teman-teman ini untuk pelaksanaan seminar aktualisasi dan salam sukses selalu untuk selamat beraktivitas di tempat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat, Pak. Oke. Nggih, monggo Pak. Terima kasih Pak Joko. Bu Nui. Ya, selanjutnya untuk peserta berikutnya saya persilakan, Saya Pak, Rian saya Yunus. persilakan. Oke, silakan Mas Yunus. Izin salib layar. Oke, waktu 5 menit Mas Yunus, oke. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi silakan Mas. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yunus. Jabatan saya calon dosen asisten ahli Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Kudus. Pembimbing saya Dr. Abdul Karim, SS, MA. Next. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil isu, yaitu tentang implementasi bahan ajar programming Al-Quran masih kurang optimal. Jadi isunya di sini bahan ajar mata kuliah programming Al-Quran berbasis digital interaktif di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kudus masih belum optimal. Dari 3 isu ini saya mengambil isu APKL. Yang pertama yaitu belum optimalnya implementasi kurikulum berbasis OBE. Yang kedua belum optimalnya bahan ajar mata kuliah programming Al-Quran. Yang ketiga menurunnya jumlah mahasiswa baru. Jadi perhitungan APKL di sini saya mendapatkan rumus, saya menghasilkan yaitu rumus dari isu yang terpilih ini. Di isu nomor 2 yaitu belum optimalnya bahan ajar mata kuliah programming Al-Quran berbasis digital interaktif. Dari situ, di sini merupakan ada diagram fishbone-nya. Di main, yaitu dosen belum terampil membuat flipbook atau video quiz. Terus ada literasi digital dosen masih terbatas. Setelah itu material sarana-prasarana ketersediaan perangkat dan software terbatas. Setelah itu metodenya, strategi pembelajarannya masih konvensional, ceramah dan teks. Belum ada SOP yang mengembangkan bahan ajar digital. Setelah itu milieu lingkungannya, budaya akademik masih dominan bahan ajar cetak atau PDF. Terus dukungan kebijakan institusi terkait digitalisasi masih belum kuat. Yaitu dirumuskannya menggunakan diagram fishbone dengan belum optimalnya bahan ajar mata kuliah programming Al-Quran. Datanya yang saya ambil dari bahan ajar masih kurang berupa PDF statis, belum ada flipbook atau video quiz digital. Yang kedua, minim dokumentasi penggunaan media digital di halaman prodi. Setelah itu penyebabnya keterbatasan kompetensi digital, dosen ASN, fasilitas dan pelatihan teknologi belum optimal, dan belum ada kebijakan yang mendorong untuk pengembangan bahan ajar digital. Dampaknya, mahasiswa kehilangan kesempatan untuk belajar interaktif, dosen tertinggal dalam penguasaan pedagogi digital, dan prodi dan fakultas berisiko tertinggal dalam transformasi digital dan akreditasi. Untuk gagasan kreatifnya,
Sini tadi sama optimalisasi pembelajarannya, digitalisasi, flipbook, video dan kuis, keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu mendukung Smart ASN yang cakap literasi digital, mewujudkan ASN kompeten, adaptif, dan inovatif dalam pendidikan. Ada 5 kegiatan utama yang saya tekankan. Yang pertama yaitu perancangan kerangka dan storyboard. Di tahap awal ini nanti saya konsultasi dengan mentor dan coach dengan subkajian CPMK dengan outputnya yaitu berupa kerangka, isi, dan storyboard. Nanti di sini saya akan membuat storyboardnya apa saja yang akan dibutuhkan di sini. Setelah itu kegiatan kedua yaitu konsultasi dengan mentor memilih platform. Di sini saya Flip HTML5, Canva, YouTube, dan Google Form ini nanti saya akan konsultasikan, akan saya pilih. Dan setelah itu outputnya yaitu prototipe bahan ajar digital berupa flipbook, video, dan kuis. Flipbook di sini merupakan optimasi dari PDF sendiri agar tidak tampilannya statis. Setelah itu kegiatan 3, uji coba di kelas. Tahapan ini konsultasi dengan mentor atau kaprodi, penyusunan jadwal uji coba, integrasi vlog video quiz ke kelas, observasi, interaksi mahasiswa, dan pengumpulan feedback. Outputnya data kuantitatif dan kualitatif hasil dari tahapan ini. Tahapan keempat yaitu konsultasi dengan yaitu berupa kajian dokumen kebijakan dan identifikasi standar teknis dan etika. Outputnya berupa dokumen panduan internal dalam penggunaan bahan ajar digital. Kegiatan 5 yaitu penyusunan indikator efektif, evaluasi internal, pengumpulan feedback analis, dan revisi flipbook video quiz. Outputnya yaitu laporan penyempurnaan bahan ajar digital. Dengan rekapitulasi agenda 2 yang ada di sini yaitu kegiatan adaptif ada 7, terus loyal ada 6, dan setelah itu ada 5 untuk jumlah aktualisasi per nilai ini. Jadwal pelaksanaannya dimulai tanggal 10 sampai 14, rancangan storyboard 16 sampai 22 September 2025, pembuatan prototipe, uji coba di kelas 23 sampai 30 September sampai penyempurnaannya 8 sampai 14 Oktober 2025. Kesimpulannya, digitalisasi bahan ajar flipbook ini meningkatkan kualitas pembelajaran, digitalisasi bahan ajar, meningkatkan pembelajaran dan kompetensi digital sejalan dengan agenda 2, berakhlak serta visi UIN, unggul di ilmu Islam terapan. Caranya, pengembangan materi digital untuk mata kuliah lain, evaluasi dan pemilihan berkelanjutan antar teknologi. Terima kasih. Terima kasih Mas Yunus atas paparan presentasinya yang baru ya, nilai kebaruannya tinggi ya. Untuk selanjutnya dari inovasi gagasan kreatif yang begitu baik, ya ini tidak terlepas dari mentornya. Saya persilahkan Pak Kiai Abdul Karim dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mas Yunus. Terima kasih Pak Dr. Mukhlis selaku coach ya dari Pak Rian Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Dr. Mukhlis, Mas Rian, dan para peserta Latsar yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya selaku mentor dari Pak Rian Yunus MKOM CPNS yang ditugaskan di UIN Sunan Kudus Fakultas Usuluddin ya, bisa bergabung ya di forum Zoom meeting ini. Mungkin ada beberapa hal yang kami akan tadi ya validasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rian Yunus ya selaku calon pegawai negeri sipil dosen yang ditempatkan di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kudus.
Apa yang disampaikan ini ya oleh Pak Rian itu eh, memang eh, apa apa adanya kegiatan yang sudah dilakukan ya. Eh, jadi Pak Rian ini salah satu CPNS yang ditempatkan di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pak Sudin ya, yang sangat persuasif Pak, persuasif dalam berinteraksi dengan saya sebagai mentornya, menjalin komunikasi dengan baik, program apa yang ingin dibuat, ya, ingin disampaikan dalam rangka untuk memberikan kontribusi ya di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Sebagaimana apa tempat atau apa ya home base yang dia berada saat ini. Jadi memang ini sangat bermanfaat sekali ketika Pak Rian Yunus ya ini berusaha memberikan satu ide bagaimana untuk mengoptimalisasi pembelajaran khususnya programming Al-Quran yang ada di salah satu mata kuliah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya karena basic beliau itu memang ini ya programming apa ya programming atau apa namanya eh, Framing. basic beliau itu kan magister komputer ya. Nah, jadi eh, kami memang selama ini dalam menjalankan ya mata kuliah programming Al-Quran itu memang pure dosen yang masih berbasis punya basic Al-Qur'annya saja, tetapi basic eh, komputer dalam arti teknologinya itu secara keilmuan itu memang seadanya, gitu. Kira-kira gitu. Jadi ya 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 memang banyak dosen yang mampu dalam arti mengintegrasikan antara eh, apa namanya pembelajaran Al-Quran dengan teknologi hanya mungkin tidak secara optimal sebagaimana temuan yang disampaikan oleh Pak Aryan sehingga kehadiran Pak Aryan sebagai CPNS yang concern dalam mendukung ya memberikan kontribusi yang kami berharap benar-benar nanti akan bisa memberikan banyak hal lain ya selain dalam mata kuliah program Al-Quran ini dan ini memberikan satu harapan ya kepada kami ya khususnya dalam optimalisasi pembelajaran program Al-Quran ya yang berbasis teknologi itu tadi dengan digitalisasi flipbook ya interaktif video ya ini kan sangat menarik. Jadi ini selaras dengan eh, apa kurikulum yang memang berbasis eh, outcome ya, outcome based education atau OBE. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Rian. Nah, harapan kami Pak Mukhlis, Pak Dr. Mukhlis, mudah-mudahan memang Pak Farhan ini nanti ketika setelah selesai ya menjalankan tugasnya sebagai CPNS di kegiatan LASAR ini benar-benar bisa memberi kontribusi yang lebih, tidak hanya membedah optimalisasi pembelajaran program Al-Quran, tapi juga pembelajaran yang lain yang memerlukan backup kemampuan Baik, secara teknologi ini bisa diberikan kontribusinya oleh Pak Rian. baik, Demikian Pak Dr. Mulis, terima baik. kasih. Terima kasih, Pak Yai Abdul Karim ya, atas validasi yang sudah disusun oleh Mas Yunus ya. Semoga yang apa menjadi harapan menjadi kenyataan dan implementatif nanti. Selanjutnya untuk sesi kedua, silakan untuk Saya Pak, presentasi. izinkan share screen ya. Silakan Mas Albert ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Mukhlis selaku coach dan moderator pada sesi pagi ini, pada Bapak penguji Dr. Hafid dan Bapak mentor saya, Bapak Haji Sujito, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Ulil Albab. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama di Madua Semarang sebagai guru bahasa Arab. Yang identifikasi isu, ada 3 isu yang saya coba analisis. Ini pertama, rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar di kelas 11.4, kurangnya kedisiplinan dan ketertiban peserta didik dalam pelaksanaan sholat duhur berjamaah. Yang ketiga, belum tersedianya media pendukung yang menghubungkan pengetahuan dasar dengan materi lanjutan bahasa Arab di kelas 10 Mandua Semarang. Dari ketiga isu tersebut, saya menganalisis menggunakan APKL, yakni setelah dianalisis ditemukan bahwasanya ada satu core isu atau isu paling layak, paling aktual untuk dilakukan, yakni belum tersedianya media pendukung yang menghubungkan pengetahuan dasar dengan materi lanjutan bahasa Arab di kelas 10 MAN 2 Semarang. Kemudian, kenapa isu itu saya menang? Karena pertama, latar belakangnya adalah siswa kelas 10 Madua Semarang ini berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang dari SMP, ada yang dari MTS, dan dari statistik yang saya ambil dari sistem madrasah ada 52% lulusan SMP yang masuk ke Mandua Semarang ini pada tahun ini. Kemudian karena berbeda-bedanya latar pendidikan yang beragam tadi, maka banyak pengetahuan dasar yang belum dikuasai oleh sebagian siswa, utamanya dasar-dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Akibatnya terjadi kesenjangan kemampuan antar Mas, siswa, langsung aja. yakni Nggih. nggih. Kemudian kemudian saya menggunakan analisis isu Fishbone, menggunakan metode, material, dan Mileu. Ini eh, masalah yang paling utama adalah tidak adanya buku pendukung atau materi penjembatan antara anak yang basicnya dulu dari SMP atau belum mengenal bahasa Arab dengan materi lanjutan Man di Man 2 Semarang. Sehingga di situ terjadi ada gap atau kekosongan yang perlu diisi. Kemudian jika isu tersebut tidak diselesaikan, ada beberapa dampak yang timbul. Pertama, bagi peserta didik akan kesulitan memahami materi lanjutan, rendahnya motivasi belajar, serta capaian akademik yang tidak maksimal. Dikarenakan dasar materi atau ilmu prasyarat yang harus dikuasai masih belum dimiliki. Kemudian bagi guru, meningkatnya beban mengajar karena harus menyesuaikan kembali materi dasar, sehingga waktu untuk pembelajaran inti berkurang. Sehingga guru seringkali mengulang-ulang materi dasar sebagai tambahan. Kemudian bagi madrasah, pencapaian kurikulum dan mutu pendidikan menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap citra madrasah di mata masyarakat. Kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, yakni isu ini berkaitan erat dengan substansi Smart ASN, khususnya dalam aspek kompetensi dan inovasi ASN sebagai seorang pendidik. Smart ASN dituntut untuk mampu menghadirkan solusi inovatif dalam mengatasi hambatan pembelajaran termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan media kreatif. Ini gagasan yang saya angkat, optimalisasi Wayground sebagai media penghubung antara pengetahuan dasar dan materi lanjutan bahasa Arab di kelas 10 MAN 2 Semarang. Adapun tahapan kegiatan yang akan saya lakukan nanti ketika aktualisasi, pertama konsultasi dengan mentor, yakni outputnya ini nanti akan menghasilkan sebuah catatan hasil konsultasi. Tahapan berikutnya adalah penyusunan dan implementasi soal pretest. Dan nanti outputnya berupa hasil pretest siswa untuk memetakan
memetakan sejauh mana kemampuan anak-anak yang dari SMP maupun MTS. Kemudian secara umum meningkatkan kemampuan bahasa Arab di kelas 10 Madua Semarang, dan ini ada metrik rekapitulasi rencana habituasi dan nilai dasar PNS sejumlah ada total 12. Kemudian jadwal pelaksanaan aktualisasi sebagaimana terlampir dan kontribusi terhadap visi misi sekolahan. Ini sekolahan memiliki visi misi memadukan zikir, fikir, dan skill untuk mempersiapkan generasi Islami Baik. berprestasi dan hidup Ya. mandiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Albab ya. Iya, Sudah dipaparkan rancangan aktualisasinya dan ini tidak terlepas dari peran mentor ya. Saya persilahkan iya. dari Bapak Mentor untuk memberikan validasi sekaligus penguatan dari apa yang disampaikan dalam rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mas Albab. Monggo. Oke, Pak Mentor, monggo. Pak Mentor dari Mas Albab. Mas Albab, Pak Mentor sudah rawuh belum? Sudah rawuh Pak Mentor. Coba, Ji. eh, Siapa Mas? Bapak Haji Sujito Oh ter, Pak Sujito. Monggo terlempar Bapak. tadi. Mana? Bapak Haji Sujito. Tadi sudah ada ya, Ya, terpental. tadi terpental sepertinya Pak. Bentar. Oke, ya terima kasih. Balik lagi. Monggo Pak. Saya lanjut. Silakan Oke, Pak saya Sito. lanjut. Ji. Saya lanjutkan. Ji, ji. Eh, Bapak dan semuanya bahwa untuk mata pelajaran bahasa Arab yang ada di madrasah ini, secara umum pada prinsipnya pembelajaran pelajaran bahasa Arab ini menjadi motor anak-anak memang. Nah, apalagi untuk anak-anak yang latar belakangnya dari SMP yang belum pernah menyentuh apa bingung bahasa apa hurufnya juga bingung, barangkali ada yang latar nggak bisa baca mungkin, apalagi bahasanya. Nah ini barangkali kesempatan yang baik buat Pak Ulil untuk menjembatani ini, karena memang eh, Terpental beliau ini. Ya, Pak Sito terpental ya. Halo Pak Sito. Terpental beliau ini. Ya. Dan juga ini ada yang kepencet salah, mungkin ada yang mau masuk.